Yang saya hormati Ibu Bupati alias pacar lamanya Kang Dedi. Yang saya cintai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Kang Dedi Mulyadi. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun Pak. Hatur nuhun laksa ketika bingahan. Abdi mah nyarios Sunda ge moasina dipecat tenang. Allahumma angfasir lana ing tolongka ahbadika ala adaika Allahumma la tumadana fina wa la tusallit alaina bizunubina Allahumma amin awtanana wa asli a'immatana wa alulata umurina biman khafaka wa taqaf ya rabbal alamin Allahumma asli jami'ulatil muslimin wa ansurul islam wal muslimin wa ala kalimataka ila yaumiddin wa al-baladana Indonesia wa tanah minafam mutmainah wa sayyirul muslimin amin Allahumma ta'ala wal bala'a wal wabah wal fasya wal sadaya wal mi'an madhar min amatom bibarina hadha qasam Allahumma salmina wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa yunsyarul masaibid dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nas'aluka ijabah wal maghfirah wal barakah was safa'a bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nimatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan semua kita muliakan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bapak Dr. Asep N. Mulyana beserta Ibu selaku Ketua Adiaksa Dharma Karimi Wilayah Provinsi Jawa Barat, Bapak
Haturan Wilujeng Sumping di Kecamatan Kiara Pedes, tepatnya Desa Kiara Pedes. Inilah kecamatan paling ujung berbatasan dengan kabupaten tetangga Subang. Dan memang udaranya sangat adem Pak, dingin karena berada dalam posisi dari ini Gunung Burangrang ya, kaki Gunung Burangrang. Yang saya cintai, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Kang Deddy Mulyadi. Hadir Pak Dandim, hatur nuhun Pak, Bu Neng Spatini, Wakil DPRD Kabupaten Purwakarta. Mohon maaf, Ibunda kita, Bunda yang hari ini berbahagia karena dengan kehadiran Pak Kajati di Purwakarta. Terima kasih Bunda, sehat selalu dan cantik selalu. Ibu Kajari Kabupaten Purwakarta. Para asisten dan KTU Kejaksaan Tinggi Kajati Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf Pak, tidak saya sebut satu persatu. Kemudian juga yang saya hormati Pak Camat Kiara Pedes beserta unsur Muspika, para camat sekabupaten Purwakarta, para kepala OPD, mohon maaf yang hadir pada kesempatan hari ini, dan juga yang saya hormati dan saya banggakan para kepala desa, ibu dan bapak yang masih semangat dalam upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya di wilayah masing-masing. Pak Mukarrom, para alim ulama, Pak Ketua MUI Desa Kiara Pedes, hatur nuhun, anak-anakku ini dari PIK remaja gitu ya, Desa Kiara Pedes, dan warga masyarakat Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes yang saya hormati dan saya banggakan. Baik Bapak dan Ibu, Purwakarta hari ini berbahagia. Bahagianya Purwakarta hari ini dengan kedatangan Pak Kajati disambut dengan hujan yang biasanya pada sore hari, ternyata hari ini ada di pagi hari. Itu petanda bahwa alam dan masyarakat Purwakarta menyambut kehadiran beliau di Kabupaten Purwakarta. Tadi kita sudah menyambut di kantornya Ibu Kajari bagaimana niatan baik beliau. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kehadiran Bapak akan memperkuat kolaborasi, sinergitas, koordinasi tentu saja dari pihak kami pemerintah daerah sehingga kami merasa percaya diri dan kuat gitu ya dengan pendampingan yang Bapak lakukan. Dampaknya bagaimana kita terus memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta. Sama halnya seperti Pemda Kabupaten Purwakarta, desa pun diharapkan dengan adanya Kampung Adiaksa ini juga akan memperkuat pemerintahan desa dalam upaya pengelolaan dengan segala potensinya yang bertujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat di desa tersebut. Nah, ditunjuk Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes ini karena berbagai macam potensi Bapak. Jadi masyarakatnya masih gotong royongnya masih kuat, sumber daya alamnya masih kuat. Ini sudah ditetapkan menjadi wilayah dengan penghasil hortikultura terbaik yaitu manggis yang sudah ekspor ke Cina dan Timur Tengah Bapak. Kemudian juga penghasil sayuran yang tentu saja nanti akan bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu juga tata kehidupan yang lainnya pun relatif sangat baik di sini Bapak. Tidak ada perselisihan gitu, kalaupun ada selalu segera selesai demi terwujudnya keamanan, ketentraman daripada wilayah desa ini. Kemudian juga Kiara Pedes juga ini akan ditetapkan sebagai wilayah dengan tujuan wisata, wisata agro, wisata alam, wisata edukasi, dan wisata yang lainnya. Dengan adanya Kampung Adiaksa yang akan Bapak resmikan, tentu akan memperkuat pemerintahan desa tadi dalam pengelolaan pemerintahannya, menggali tentu saja sesuai dengan regulasi yang ada. Sekali lagi terima kasih Bapak atas kehadirannya. Mudah-mudahan hari ini baru ada satu desa, ini akan juga nanti desa-desa yang lain akan mengikuti, sehingga akan terjadi tadi pengelolaan terutama di pemerintahan desa, pemerintahan yang tertib, pemerintahan yang akuntabilitas, dan pemerintahan yang transparan. Demikian Bapak beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu di tengah-tengah masyarakat kami, wabil khusus Desa Kiara Pedes, Kecamatan Kiara Pedes. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Wilujeng siang Bapak Ibu sadayana yang saya hormati dan banggakan, tentu tokoh budaya, tokoh masyarakat, wakil rakyat kita yang kita junjung bersama, kita bangga bersama, Kang Deddy Mulyadi. Tepuk tangan beliau. Yang saya hormati Ibu Bupati alias pacar lamanya Kang Deddy. Jadi tadi kalau begitu Bu Bupati nyebut Kang Deddy yang saya sayangi, semua pada tepuk tangan. Jadi ini menandakan keharmonisan beliau, menandai pengelolaan pemerintahan di Purwakarta ini dengan harmonis juga. Yang saya hormati Ibu Ketua DPRD Kota Purwakarta beserta jajarannya, Kabupaten Purwakarta, Tajan Kota ya, insya Allah Jatuh Kota. Yang saya hormati dan saya sayangi Ibu Ketua IAD Wilayah Jawa Barat, yang paling cantik ya, yang paling saya cintai beserta jajaran pengurus. Yang saya banggakan para asisten, berdiri Pak Ade, Pak Asinter nih. Ini asisten intelijen yang saya bawa. Dia badannya besar Pak, kumisnya tebal, tapi jangan khawatir, senyumnya mempesona dia ya. Mantan Jawara Garut Pak. Nah, jadi sebelumnya beliau menjabat selaku Kepala Kaca Seni Garut. Yang saya banggakan Pak Wirajana, ini asli Bali Pak. Nah, sebelumnya Kajari Kota Tangerang. Jadi di tempat saya ini alhamdulillah Pak. Jadi ya Om Swastiastu ya. Beraneka suku bangsa ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dari Jombang, dari Bali. Tapi insya Allah Pak, meskipun lahir di Bali, tapi hatinya di Jawa Barat Pak, terutama di Purwakarta ini ya. Yang saya banggakan Pak Hamdani, ini Kepala Bagian Tata Usaha ya. Kalau ini asli Majalengka Pak ya. Ya. Yang saya hormati Pak Dandim dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maka jadi saya bukan mau pidato, tapi saya diamanahi hampir sebagian besar orang yang ngirim WA ke saya, nge-DM ke saya, kalau ketemu Pak Kajati Jawa Barat, sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan atas upaya hukum yang dilakukan, memberikan tuntutan hukuman mati dan kebiri kimia pada pelaku tindak kejahatan asusila yang melanggar norma-norma kemanusiaan. Saya dapat ini bukan hanya dari orang Jawa Barat, hampir seluruh daerah yang saya kunjungi menyampaikan itu. Saya merasa bangga hari ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Pak Kajati dan seluruh para asisten dan jajarannya telah menjawab kegelisahan publik rakyat Indonesia. Bapak tampil dengan tuntutan yang luar biasa, walaupun Komnas HAM menentangnya, karena mungkin Komnas HAM ingin keluarganya dicoba seperti korban yang lain. Kemudian itu saya harapkan menjadi jurisprudensi. Jadi bisa jadi ke depan kalau ini menjadi vonis pengadilan, nanti pelaku pemerkosaan itu dikebiri kimia, dan ini sangat menjawab rasa keadilan di tengah masyarakat. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Saya harus sampaikan ini karena yang dikritiknya bukan hanya keburukannya, saya juga harus menyampaikan kebaikan. Yang ini amanah terutama dari kaum ibu dan orang tua. Siapa sih yang orang tua yang tidak mengalami kegelisahan ketika anaknya dititipkan pada sebuah tempat tanpa ada jaminan keamanan bagi anak-anaknya. Yang kedua, di dulu waktu saya jabat, ada peraturan budaya desa dengan dibuka. Di peraturan budaya desa tersebut, saya meminta dibentuk majelis adat desa. Yang tugasnya, kalau cuma nyuri pisang 1 sisir, nyuri kelapa 1 butir, nyuri telur 2 biji, ngambil ikan 1 ekor, gak usah.
diproses di kepolisian, cukup dimusyawarahkan. Hukumannya hukum adat. Hukum adatnya adalah membersihkan jalan sepanjang sekian kilometer, membersihkan halaman desa, tetapi ada satu di situ dimasukkan, tetangga pelaku juga harus dihukum. Kenapa harus dihukum? Kalau dia mencuri telur karena untuk bekal bayaran sekolah anaknya, kalau untuk makan di rumahnya, maka tetangganya yang membiarkan orang mencuri karena lapar, tetangga dan pemerintahnya harus dihukum. Kepala desanya juga harus dihukum, RT-nya harus dihukum, RW-nya harus dihukum. Kenapa? Karena RT tidak melakukan pengecekan pada warga sehingga membiarkan warganya lapar, mencuri. Sehingga nanti berhubungan dengan Ibu Bupati, alokasi dana desanya dan bantuan keuangan desanya serta dana honor kepala desanya bisa di stop dulu karena tidak bisa ngurus warganya. Ini harus dilakukan Pak Jaya karena ini adalah unsur yang memaksa. Ini barangkali sesuatu yang saya sampaikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun Pak. Hatur nuhun laksa ketika bingahan. Abdi mah nyarios Sunda ge moasina dipecat tenang. Hatur nuhun. Hatur nuhun, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini ini adalah pencanangan pertama dari Kampung Adiaksa, Bapak. Jadi tepuk tangan dulu buat Kabupaten Purwakarta sebagai pionir bahwa kita bersama-sama memperkuat desa. Kenapa kami ambil istilah Kampung Adiaksa? Karena nanti tidak semua kota kabupaten itu ada desa. Mungkin ada kelurahan, misalnya di kota ya kita sebut juga bagian dari Kampung Adiaksa. Kita bersama-sama ingin memperkuat bagaimana desa benar-benar kuat, benar-benar bersama-sama kita membangun Indonesia. Kita mencoba menghindari dari masalah klasik yang ada di desa-desa. Ya, seperti kita ketahui, kita mencegah lebih baik daripada, kalau bagi jaksa Pak, mencegah lebih baik daripada menyidik Pak. Ya, memeriksa, benar ya Pak ya? Ya. Jadi kita sama-sama di sini Pak mengingatkan bahwa kita harus berhati-hati. Yang jelas Bapak, kunci pertama dari segala permasalahan ini adalah bagaimana kita menertibkan administrasi. Ya. Ini saya ngasih tahu aja apa yang menjadi kunci ketika memeriksa tindak pidana korupsi Pak. Kita cek administrasinya. Benar ya Pak ya? Administrasi, pertanggungjawaban. Ya. Kadang-kadang kita suka lupa. Mohon izin saya buka masker boleh Pak ya? Ngap juga Pak nggak ngomong pakai masker. Jadi kadang-kadang Bapak, kita suka berbelanja atau menggunakan sesuatu tapi alpa dalam mempertanggungjawabkan. Benar ya? Ya, kita kadang-kadang kepala desa udah belanja aja, beli aja, ya. Tapi kita nggak cek lagi itu sudah dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak. Begitu juga dari kantor-kantor. Saya perhatikan begitu. Ketika masanya kita akan, misalnya inspektorat mau masuk, atau tiba-tiba ada orang yang melapor, yang kita cari pertama siapa bendahara. Ini sudah dipertanggungjawabkan belum? Belum Pak. Mana kemarin yang kita belanja ini? Mulai dari misalnya konsumsi rapat, ya, konsumsi rapat ini dan sebagainya. Bingung, ini ditaruh di mana? Mungkin pernah keselip di mana? Rata-rata begitu. Nah, ada juga pakai aplikasi, cuman aplikasi juga tidak taat. Ya, nah atau memang sengaja mencari sesuatu yang dibuat-buat, kegiatannya tidak ada, dibuat. Misalnya ada CSR dari perusahaan atau dari para pihak yang membantu, dipertanggungjawabkan dengan dana desa. Nah itu kelihatan sudah ada niatnya di situ. Ya, jadi harus hati-hati. Kuncinya memang di administrasi Bapak. Ya, hati-hati. Dan sekali lagi saya sampaikan,
tidak semua orang senang dengan kesuksesan kita. Ya, saya sampaikan Pak ya, tidak semua orang senang dengan apa yang kita jabat pada saat ini. Pasti ada saja yang mencari-cari, ya kapan ini orang buat salah, kapan ini, itu banyak. Jadi harus hati-hati, tertib administrasi, dan kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan anggaran-anggaran yang kita pakai. Mungkin kelihatan dari situ Pak? Kelihatan ya Pak? Mohon izin, next. Jadi kita untuk saat ini sudah sewindu itu 8 tahun penyaluran dana desa di Indonesia. Dari tahun 2014 sampai tahun 2022. Jadi sudah 8 tahun Pak penyaluran dana desa, tanpa terasa. Dana desa itu yang sudah disalurkan di seluruh Indonesia itu hampir 400 triliun. Ya, kalau Purwakarta saya nggak tahu berapa, cuman seluruh Indonesia dana desa itu yang sudah disalurkan sekitar 400 triliun. Kalau dikumpulin cashnya mungkin ya seluruh kantor ini ketutup sama uang, mungkin 400 triliun. Kemudian pembangunan jalan desa itu sudah sebanyak 308.490 km, ya, seluruh Indonesia. Kemudian penahan tanah yang sudah dibangun sekitar 247.686 unit. Kemudian ada BUMDes. Rata-rata di desanya ada BUMDes Pak? Ada Pak ya. Ada BUMDes. BUMDesnya ada sekitar, kalau seluruh Indonesia ada 42.317 unit. Kemudian ada jembatan yang sudah dibangun sekitar 1.583.215 meter. Itu jembatan yang sudah terbangun seluruh Indonesia. Ada kegiatan tambatan perahu, kemudian embung yang dibuat itu ada sekitar 5.000 unit. Kemudian ada pembangunan irigasi sebanyak 80.000 unit lebih, dan ada pembangunan pasar desa sebanyak 12.000 unit. Jadi dari uang sekitar 400 triliun itu sudah banyak yang dibangun. Tapi juga perlu diingat Bapak, hati-hati. Ketika kita tidak hati-hati juga banyak kepala desa yang berurusan dengan masalah hukum. Ya Pak ya? Ya toh? Karena apa? Pertama saya bilang, tidak semua orang juga akan senang melihat kesuksesan. Ya, kita harus hati-hati menjaga itu semua. Jangan sampai itu menjadi masalah. Tertib dalam administrasi, tertib dengan aturan, Bapak. Ya, karena apa? Ketika kita menjadi kepala desa, kita menghadapi dinamika politik tingkat desa. Ya toh? Ya, namanya kita juga harus hati-hati. Residu yang terjadi, sisa-sisa itu kita harus menjaga. Kita harus bisa merangkul seluruh pihak. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan dana yang kita gunakan. Ya, karena memang pertama ini bukanlah dana pribadi. Ya, itu harus kita pertanggungjawabkan. Hati-hati, jangan mudah tiba-tiba pakai dulu. Kan yang bahaya tuh pakai dulu. Iya Pak ya? Hah? Ada nggak uang di kas? Ada Pak, 3 juta, pakai dulu. Hah? Pakai dulu, nah, itu yang bahaya. Nah itu yang bahaya, nanti lama-lama menjadi banyak, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Next. Ada program padat karya tunai desa Pak? Ada ya? Sudah banyak juga kegiatan kita di program padat karya tunai desa. PKTD itu menyerap kalau seluruh Indonesia sebanyak 5 juta orang lebih, atau sebesar dananya itu 21,29 triliun. Ya, itu dari keluarga miskin, pengangguran, perempuan, kepala keluarga, dan kelompok marginal lainnya. Ya, itu juga sudah banyak dikembangkan di desa. Next.
Itu dana desa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Lanjut. Dana itu bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Next. Oke, dilanjut. Prioritas dana desa itu membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian penetapan prioritas pembangunan dana desa tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Jadi di sini ya sudah 8 tahun dan desa harus menjadi kekuatan, Pak. Kekuatan pembangunan di Indonesia. Jadi tujuan kami juga mengadakan kegiatan Kampung Adiaksa ini bagaimana kita bersama-sama menjaga bagaimana dana desa itu digunakan seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Ya, misalnya ada para pihak yang mencoba ya dalam tanda kutip kan banyak mengganggu dengan ancaman akan mengadu, ya toh? Mengganggu dengan ancaman dengan mengadu, ya toh? Oh nanti saya kalau nggak ke Kejari saya lapor ke Kejati, gitu kan? Benar nggak Pak Kepala Desa? Oh, betul ya. Nah ini Kejatinya sudah ada di sini. Ya kita sama-sama. Nanti kita kasih nomor kontak hotline Kejari Purwakarta maupun Kejati Jawa Barat. Kalau ada hal-hal yang bilang, oh nanti saya lapor ke Kejati atau dan sebagainya, atau ada hal-hal yang ragu atau meragukan, kita sama-sama. Kita sama-sama, kita diskusikan itu apa masalahnya. Ya, jangan sampai bapak-bapak jadi kerepotan. Ini harus mempertanggungjawabkannya gimana dan sebagainya. Tapi yang jelas kita komit dulu bahwa kita gunakan dana desa dan kewenangan yang ada di kita itu dengan sebaik-baiknya. Oke, next. Ini dasar hukum ya Pak. Mungkin dasar hukum tidak kita terlalu jelaskan. Next. Azas pengelolaan dana desa Pak ya. Mungkin kita ingatkan kembali. Mungkin Bapak pernah disampaikan oleh sebelumnya. Cuman kita sama-sama mengingatkan. Pertama transparan Pak. Ya, transparan itu semua orang bisa melihat, menyaksikan, memudahkan akses publik terhadap informasi. Kemudian penyebartahuan informasi terkait pengelolaan dana desa. Kenapa penting? Karena transparan itu memenuhi hak masyarakat. Selain itu menghindari terjadinya konflik. Ya, kalau kita tertutup, kita ini dicurigai orang bahwa wah ini ada apa ini desa? Kami kok nggak bisa tahu? Karena desa ini kekerabatannya kuat Pak. Ya, semua orang bisa tahu. Ya. Kemudian akuntabel. Akuntabel itu kesesuaian dengan ketentuan. Bagaimana kita membelanjakan anggaran, menggunakan anggaran itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Ya, hindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang ada. Jangan sampai ini tidak sesuai dengan ketentuan. Karena apa? Dalam mencari permasalahan di tindak pidana korupsi, kita cuma melihat satu, perbuatan melawan hukum. Ya Pak, ini saya kasih tahu nih bagaimana jaksa mencari sebuah ini perbuatan tindak pidana korupsi atau tidak. Perbuatan melawan hukum. Ikuti penggunaan dana itu sesuai dengan juklak dan juknis. Ada kan? Selalu kan Pak ya? Selalu ada juklak dan juknis. Jangan keluar dari sana. Karena ketika kita memeriksa, ketika kita melihat atau pihak lain melihat, semuanya dilandaskan kepada juklak dan juknis. Biasakan Pak, biasakan kita bersama-sama dengan staf atau perangkat di desa membedah juklak dan juknis ini. Ya, kalau misalnya kita aduh saya sudah tua ini pusing juga mikirin aturan-aturan, ajak yang muda. Gimana nih aturannya? Harusnya begini Pak, harusnya begini. Ikuti aturan juklak dan juknis. Jika ada hal yang membuat bapak-bapak harus di luar dari itu, tentu harus ada diskresi yang semuanya harus mengetahui, dan itu dibolehkan.
bertanyalah kepada pejabat yang berwenang. Kira-kira, Pak, ini kira-kira boleh nggak kita seperti ini? Yang sering itu kadang-kadang begini Pak, ada bantuan, tidak semua ada namanya untuk mendapatkan bantuan. Bener ya? Hah? Kayak bansos Pak ya? Misalnya di dalam satu desa, sebenarnya yang butuh itu ada sekitar 20. Ini yang dapat jatah cuma 10. Ya, hati-hati Pak, pastikan dulu apabila kita membagi dengan yang 10 lagi, itu sesuai dengan ketentuan. Kalau tidak, mending jangan. Karena apa? Itu kita tujuannya baik untuk pemerataan. Benar ya? Kadang di antara 10 yang dapat jatah Pak, yang 8 setuju, yang 2 ngasih tahu orang lain, begini loh, ada dipotong loh. Padahal dia sudah awalnya ngangguk-ngangguk. Ya boleh Pak, kita bagi sama yang 10 lainnya yang membutuhkan. Jangan percaya seperti itu. Apalagi tidak ada tertulis Pak, cuma ngomong-ngomong ngangguk-ngangguk aja, silahkan. Ujung-ujungnya dia ngomong sama orang lain, menjadi masalah. Keluar di media, ada laporan, dan banyak kejadian seperti itu. Akhirnya apa? Meresahkan. Karena apa? Tujuannya kita juga bukan untuk mencari keuntungan, tidak, cuma penyemarataan ya. Karena kan data-data tidak semuanya ada. Misalnya yang butuh itu 20, yang dapat jatah cuma 10. Kita berharap yang 10 yang tidak dapat itu akan dapat lagi. Ternyata akhirnya menimbulkan kesusahan kita sendiri Pak. Ya, kalau sudah ribet, susah. Ya, saya jaksanya ketua tim. Saya masih ingat, beliau cerita sendiri. Karena kan yang ikut serta itu kan memang ya warga di situ Pak ya. Karena itu memang menjadi sumber pendapatan. Cuman bagi itu kan merusak lingkungan, ya. Dan ada aktivitas tambang seperti itu, akhirnya tidak bisa diomongin, terjadilah permasalahan pembunuhan. Itu dulu 40 juta sehari itu duit banyak Pak. Tahun 2015, 40 juta sehari Pak. Nggak kenal Sabtu Minggu Pak. Itu kerja hampir 18 jam, pakai beko, cetong 2 kali hajar, kol diesel kepala kuning itu jalan, cet. Nanti di depan ada portalnya 20.000, 18 jam. Itu jalannya udah kayak jalan tol macet Pak, bayar portal. Banyak. Tapi apa yang didapat? Ya, apa yang didapat? Akhirnya balik kepada nol lagi. Sudah masuk di sel, siapa yang mau datang lagi Pak? Nggak ada yang mau berteman Pak. Iya tuh? Yang ada cuma dulu tuh Pak Jaksa apa-apa minta duit ke saya, si itu. Nggak bisa lagi. Itu orang yang pendapatannya 40 juta sehari. Udah mau periode kedua. Satu periode kepala desa berapa Pak? 6 ya, 6 tahun. Berarti sudah 8 tahun. Nggak ada kenal Sabtu Minggunya, duitnya sebanyak itu. Hancur. Ketika dilakukan penelusuran terhadap penggunaan uang, ada beli mobil untuk dalam tanda kutip, ya apa? Bapaknya paham. Ya. Nah, ada mobil 4 untuk dibeli untuk cem-cem itu. Karena dicek kan dari ininya kan. Ada Jazz, ada Yaris, ada ini. Datang nggak ke persidangan Adinda kita itu? Kabur. Yang ada Pak Jaksa ngambil mobilnya, mana mobilnya? Sembunyikan, diambil. Duitnya diambil semua, itu udah kabur duluan. Yang bertahan siapa Pak? Bu? Nah, itu yang bertahan. Itu bertahan.